Ptolemeus saat itu. Nah, di abad 1 nih kan banyak nih pengikut Yesua yang tidak bisa bahasa Yahudi. Nggak bisa, karena itu PL yang mereka coba salin adalah PL Yunani ini dari Alexandria ini. Jadi mereka salin, ya, dan PL itu tidak dipatenkan, gitu loh. Jadi sah-sah aja ini disalin, kemudian salinannya itu salin lagi, naskahnya menjadi naskah Kristen. Apakah Raja Mesir itu atau pemerintah Mesir sekarang merasa dirugikan dengan hal itu? Tidak ada data sejarahnya, gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa dibilang kalau ini adalah kasus. Maaf Bang Aldo, yang dipermasalahkan dari dulu itu cuma satu Bang Aldo, setahu saya itu masalah tulisan Allah jadi Allah itu loh, Allah Ta'ala, ya itulah Bang Aldo. Dari dulu dipermasalahkan, katanya itu kita mencuri orang Kristen. Enggak, ya. Jadi kalau kasus pencurian ya, ini bukan kasus pencurian ya, itu sebenarnya diungkapkan oleh orang-orang yang nggak tahu hukum. Ini sekali lagi adalah sinkretisme. Sinkretisme itu terjadi di setiap agama. Ya, cuma sinkretisme ini menjadi polemik nih di Indonesia gitu. Kenapa? Karena yang melakukan itu kan LAI, dan LAI ini tahun 2008 itu sempat dimeja hijaukan sama Kristen. Ada seorang hamba Tuhan melayangkan surat ke polisi sehingga LAI ini dibawa. Kasusnya itu perdata. Ya, saya nggak tahu perdata atau pidana ya pada saat itu. Pokoknya itu di meja hijaukan ya. Tapi sama hakimnya, ini setelah persidangan ya, udah manggil saksi ahli lah segala macam. Tapi hasil akhirnya adalah ini dibatalkan nih tuntutannya. Nah, ini maksud saya sebenarnya. Bang Do, maksud saya begini. Sebelumnya ada kitab sebelah, kitab Al-Quran itu ya. Sebelum abad 6 sampai 7 itu kata-kata Allah itu sudah ada apa belum? Sudah ya. Sudah ada. Ya, ada di inskripsi ya. Terus ya ada inskripsi yang menulis basmalah. Ya, dalam nama Al-Ilah. Itu ada gitu loh. Jadi Allah itu dari Al-Ilah. Ini basmalah itu ada di beberapa inskripsi kuno. Nah, yang menjelaskan itu juga sejarawan-sejarawan ya. Contohnya Dr. Romlandu ya, Alfred Guillemot ya, ada Dr. Cesar Farah dan yang lain-lain. Nah, jadi sebelum Islam itu lahir, ini sosok Allah atau Allah itu sudah disembah oleh sebagian masyarakat Arab. Oleh sebagian, yang enggak semua. Gitu. Ya, ada yang menyangka itu adalah dewa hujan, ada yang menyangka dewa langit ya. Dr. Katie Burns bilang itu adalah dewa bulan gitu. Jadi nggak merata ini anggapan-anggapan masyarakat pra-Islam di Arab ini tentang Allah itu. Intinya adalah ini adalah sembahan sih sebenarnya, khusus di Peninsula Arab. Ya, selain Dr. Katie Burns ya, itu ada yang mencatat ini atau yang meyakini nih kayak si Christian Prince ya, apologet Kristen yang memang bahasa Arab adalah bahasa ibunya. Terus ada juga Dr. Rafat Amiri. Ya, Dr. Rafat Amiri juga seorang rohaniawan dan budayawan ya. Dia memang lahirnya di Arab. Dia juga pelayanan di sana. Dia juga menulis buku tentang budaya Arab ya, tentang sosok Allah ini, dan salah satu buku yang saya baca ya, beliau menulis Islam in the Light of History. Di situ dijelaskan Allah itu memang demikian. Gitu. Jadi nggak semua Kristen Arab memang mau mengucapkan Allah itu di dalam peribadatan, nggak semua. Berarti titik poinnya orang kitabnya orang Kristen itu nggak nyuri ya? Yes ya. Saya pikir itu tuduhan tanpa bukti, gitu loh.
ya. Ya silakan Bang, silakan lanjut. Hmm. Kapitayan ya. Hmm. Iya, iya betul. Ya, ya yang namanya agama sekali lagi teman-teman ya, itu menyerap ya budaya-budaya, ajaran-ajaran budaya lain gitu. Itu hal yang wajar. Ya tidak ada satu ajaran atau agama langsung gitu turun dari sorga gitu kan. Bahasanya baru, aturan-aturannya langsung gitu kan. Kitabnya juga turun dari sorga, itu nggak ada ya. Ya, yaitu klaim. Ya kita harus hormati ya teman-teman klaim apapun, karena ya itu hal yang wajar sih terjadi klaim-klaim gitu di dalam ribuan aliran Kristen. Ini juga semua juga kalau ditanya saya yang paling benar, alirannya gerejanya Brother Tony juga pasti bilang tuh, gembalanya enggak, ajaran ini yang paling benar di antara ribuan Kristen, pasti bilang gitu ya. Jadi kita harus toleran ya. Oke, hormati aja klaim-klaim tersebut. Ya, Silakan Bang, lanjut. Oh, tidak ada. Halo. Shalom Aldu. Ya, shalom Pak Manalu. Saya coba kita dengerin dulu ya Pak Cakil, ada yang mau disampaikan. Silakan Pak, teruskan. Tentang kemenangan Kristus 1 Korintus 15 ayat 57. Pak Manalu saya mute dulu ya Pak. Silakan Pak Cakil. Tolong dibacakan. Halo. Ya. Ya, ya sekali lagi betul Pak. Maklumi, kita hormati setiap klaim dari berbagai agama, berbagai aliran. Ya, bahkan aliran atau agama kita juga sebenarnya ada klaim-klaim khusus gitu. Ya, jadi kita sikapi dengan toleransi aja. Pak Manalu ada yang mau disampaikan, silakan. Tentang kemenangan Tuhan Yesus Kristus 1 Korintus 15 ayat 57, tolong dibacakan. Bapak bisa baca Pak Manalu, yang mau Bapak sampaikan atau tanyakan apa Pak intinya? Halo. 1 Korintus
Mungkin sinyalnya kurang baik ya, makanya drop gitu. Pak Manalu silakan naik lagi Pak. Tadi Sinyalnya dia, Pak. terputus. Iya. Ya. Oke, saya coba baca ya pernyataan atau pertanyaan teman-teman di bawah. Oke. Saya banyak belajar dari Alisina dan Christian Prince. Ya, saya juga belajar. Ya. Kang Dito, butuh edukasi. Ya, semua butuh, termasuk saya juga belajar terus. Kita juga ada di dunia ini juga untuk belajar ya, rekan-rekan. Coba bahas bukunya Gunter Luling. Saya pernah ini nih. Pernah baca gitu ya. Cuma saya lupa judulnya apa gitu. Gunter Luling. Ya. Pernah dengar makalah milik Gunter Luling? Saya pernah dengar ya, Pak siapa nih, Pak Black Dick ya. Nama ini familiar ya di telinga saya, cuma saya lupa tulisannya itu. Mungkin Bapak bisa naik terus bisa sharing ya. Satu lagi boleh bertanya Bang Aldo. Silakan. Itu kan ada yang menanyakan ya dari pihak sebelah ya. Tuhan Yesus itu apa betul-betul sang pencipta langit dan bumi? Oke. Kalau jawaban dari teologi Kristen, jawabannya adalah sebelum sebelum dia menjadi manusia, dia adalah co-creator. Ya. Itu ada di dalam tulisannya Paulus juga. Ya, sebelum semuanya ada, dia itu menciptakan. Ya, nah, dia juga menjadi manusia. Ya. Poinnya apa dia itu maha pencipta seperti menciptakan langit dan bumi, kan ada yang pertanyaan itu. Saya kan masih ada kebingungan tadi, belum bisa menjawab. Jawabannya adalah iya, ya. Tapi tentunya proses penciptaan itu kan dilakukan sebelum dia menjadi manusia. Ya. Bentar saya coba cek ya ayatnya. Ayatnya itu di itu ada di dalam kitab-kitabnya Paulus nih. Bentar. Ya, Roma. Oke, sebelumnya yang sulung. Oke, ini Kolose 1 ayat 15-16. Ya. Bunyinya apa? Bunyinya. Ia adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, ya, lebih utama dari segala yang dilahirkan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini kita bicara tentang sosok Yeshua. Ya, itu di Kolose 1 15 sampai 17. Ya. Di Roma kan ya? Di Roma? Kolose. Ya. Ayat berapa Bang? Kolose 1
15 sampai 17. Ayat berapa Bang? 15 sampai 17. Oke, siap. Terima kasih Bang. Oke. Nah, ini yang termasuk saya bilang itu klaim ya. Ini klaim dari Kekristenan. Kekristenan meyakini Yesua ini adalah yang pencipta. Ya, terutama dari tulisan Paulus. Ya. Klaim ini bisa dibuktikan nggak? Ya nggak bisa, karena ini kan bagian dari teologi, ya keyakinan, iman, ya nggak ada yang bisa buktikan ini. Nah ini yang disebut klaim. Jadi setiap agama itu ada klaim-klaimnya teman-teman. Asal ya klaimnya itu jangan sampai merugikan umat yang lain atau melanggar undang-undang, melanggar aturan gitu. Contoh ya, klaim yang merugikan adalah gini. Langit dan bumi itu diciptakan Tuhan saya. Kamu itu numpang di rumahnya atau tanah yang diciptakan Tuhan saya. Yang layak menempati rumah kamu adalah saya, karena saya umatnya Tuhan saya. Gitu. Ya. Lanjut. Ya. Jadi klaim boleh aja klaim, Tapi jangan sampai merugikan orang di luar kepercayaan kita. Ya. Oke, saya sapa dulu partner saya, brother Ateis, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan. Ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Baru masuk, baru nggak tahu ya lagi ngobrolin apa ya. Ini ya kita kembali lagi kita bawa. Iya Pak. Ada Pak ya. Septuaginta. Iya. Kitab aslinya tidak ada Pak. Karena itu kan udah tua, abad 3 sebelum Masehi ya. Nah, yang salinan yang paling kuno itu abad 4. Ya. Abad 4. Teman-teman bisa baca tentang Septuaginta. Ini ada buku-buku yang ditulis oleh sejarawan netral ya. Salah satunya adalah Invitation to the Septuagint. Ya. Tapi ada problemnya, bro. Kalau Septuagint itu katakanlah misalnya abad keempat teksnya masih ada, tapi antara satu naskah dengan yang lainnya itu nggak seragam. Artinya sesuatu yang tidak seragam itu hanya mungkin terjadi kalau itu terjemahan. Ya original dia harus konsisten. Jadi dari abad pertama, 2, 3, 4 sampai abad sekarang teksnya ya begitu gitu. Tanpa adanya perubahan karena bukan terjemahan gitu. Iya. Ya, itulah balik lagi karena kita bicara dokumen kuno ya pada saat itu belum ada mesin cetak ya, mesin fotokopi belum ada. Makanya kita nih mesti sadari. Ya, dokumen-dokumen itu pasti ada human error-nya pada saat proses penyalinan. Gitu. Paling tidak ya, kita masih memiliki naskah kunonya. Oke, seperti ini nih isinya, informasi di dalamnya itu seperti apa. Ini kita bisa pelajari sekarang. Ya, saya lagi cari buku tentang Invitation to Septuagint ya. Jadi kita bisa ya sebenarnya banyak sih. Sebentar ya, Septuagint. Terus kalau diperhatikan ya, terjemahan itu juga ada sisi-sisi nggak perfectnya gitu. Contoh apa namanya, kalau misalnya di terjemahan Indonesia misalnya memanggil guru dan Tuhan, ada 2 kata yang hilang di situ. Harusnya guru kami dan Tuhan kami, karena bahasa Aramaiknya juga pakainya kan guru kami dan Tuhan kami kan. Rabban Wemaran. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada an di belakangnya itu misalnya Rab Wemar itu guru dan Tuhan, tapi kalau Rabban Wemoran guru kami dan Tuhan kami. Jadi terjemahannya pun di terjemahan Yunaninya pun ada ketidaksempurnaan yang seperti itu. Iya.
Ini teman-teman ya, kalau mau baca tentang Septuaginta, saya sarankan baca buku yang ini, Invitation to the Septuagint ya, oleh Dr. Karen Jobs di sini. Ini cukup detail ya, sejarahnya, isinya seperti apa ya, naskah-naskahnya bagaimana ya. Nah ini ya gampang lah. Apalagi kalau teman-teman bisa bahasa Inggris ya, saya juga baca ini dan saya akhirnya menangkap gitu. Oke ya, ternyata seperti ini nih Septuaginta ya, bedanya sama Pesita sama Masoretic Text ya, atau sama Vulgata. Nah itu ada perbedaan. Gitu. Kalau teman-teman itu ya mendengar ya tuduhan, oh kitab sucinya Yahudi, kitab sucinya Kristen kok beda-beda gitu. Ya itu adalah tuduhan dengan bukti sebenarnya. Beda-beda itu maksudnya adalah karena memang proses penyalinannya, teman-teman. Itu dilakukan secara manual. Nah inilah yang menyebabkan ada perbedaan teks varian-variannya gitu. Kalau ada yang salah mencatat, lalu itu disalin, kemudian menyalin yang salah, kemudian salah lagi salinannya, udah tambah salah lagi. Ada perbedaan bro antara mendengar lalu menulis dengan menyalin huruf per huruf. Nah di Qumran juga ada yang bukan berdasarkan penglihatan, artinya bukan menyalin dari teks ke teks, tapi mendengarkan lalu ditulis. Salah satu contohnya apa yang membuktikan itu? Standarisasi ejaannya pun berbeda. Kalau yang kita lihat Masoretic Text itu bukan modern sebetulnya, itu teks kuno yang diberi tanda baca, tapi cara ejaannya ejaan lama. Nah, bagaimana dengan yang ejaan baru di Qumran itu, misalnya Elohim, itu di tengahnya itu ada waw, huruf waw. Padahal nggak ada huruf waw itu di dalam ejaan yang kuno maupun yang Masoretic yang bisa dibilang sinkron. Nah, ejaan yang seperti ini, itu berarti dia mendengar menulis, karena kalau dia menyalin huruf per huruf harusnya tidak ada waw di tengahnya. Kenapa ditambahkan waw? Itu bukan ditambah, tapi memang dia mendengar dulu baru menyalin gitu. Oke, ini informasi yang menarik ya teman-teman. Ada statement di bawah dari Bu Clara Amarisa, Islam ada dokumen-dokumennya enggak Pak Aldo? Oh ini pertanyaan ya. Dokumen-dokumennya ada ya. Naskah-naskah itu ada ya. Contohnya adalah naskah Quran tertua itu ada di British Library. Namanya Birmingham Ya, Birmingham Text ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari mana sih Birmingham itu dapat? Ya, karena itu ada orang Kristen, rohaniawan Kristen yang menjualnya. Dan kalau kita bandingkan naskah yang dijual yang sekarang ada di Birmingham itu sama Quran sekarang, itu hanya memuat ya sekitar 60% dari Quran yang ada sekarang. Nah, ini contoh hal yang wajar kalau dokumen-dokumen kuno itu seperti ini gitu. Itu rusak dimakan zaman. Ya, untung itu diserahkan ke museum ya. Karena kalau di museum ini kan sekarang udah ada zat pengawet naskah. Jadi kalau kita datang ke sana kita masih bisa lihat nih. Itu adalah dokumen abad ke-7, teman-teman. Ya, kita masih bisa lihat. Anak cucu kita masih bisa lihat gitu. Kalau itu dipegang sama perorangan, ya itu bisa hancur dimakan zaman. Palingan disalin gitu. Nah, proses penyalinannya sekarang udah dibantu nih. Sekarang ada mesin fotokopi lagi, bisa difoto. Ya, jadi nggak lekang nih oleh waktu, isinya kayak gimana kita bisa tahu. Nah, kalau dulu ya belum ada mesin fotokopi, belum ada zat pengawet naskah, makanya kita jangan heran kalau emang ya ada dokumen-dokumen agama yang hilang, yang hancur gitu. Ya, oke. Oke Pak Andreas, koneksinya kurang bagus ya. Oke Pak, kalau udah bagus bisa naik lagi Pak. Ya. Kolose, surat Kolose ke jemaat di Kolose, iya betul. Terima kasih Pak John. Bagaimana pendapat Om tentang Tritunggal? Ya boleh-boleh aja ya. Ini adalah konsep
orang-orang Kristen di Yunani, di wilayah Romawi memahami Tuhan di dalam kitab Injil itu bagaimana. Ya, makanya muncul ajaran Tritunggal yang dimulai oleh rumusan Tertullianus di abad kedua. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak dijelaskan dalam satu pasal tertentu, dalam satu kitab tertentu, ya, di dalam Injil-Injil Kristen atau di dalam kitab-kitab PB. Itu enggak. Tapi ada di ayat ini, ada ayat itu. Wah, itu lompat-lompat. Nah, dirangkumlah gitu. Sama si Tertullianus jadilah Trinitas, ya. Kalau bahasa Yunaninya trias. Trinitas itu bahasa Triada mungkin yang bro. Triada itu bahasa apa itu? Yunani. Kalau Trinitas itu bahasa Latin sebenarnya. Lalu di Indonesia trininya sama. Jadi Trinitas kan itu bahasa Latin, di Indonesia diganti tri sama tunggal. Oke, yang betul tadi bahasa Yunaninya triada ya. Triada. Oke, thank you. Jadi teman-teman, setelah peninggalan Yesua, ajaran Yesua ini kan nggak cuma diminati sama orang Yahudi kan, tapi diminati sama non-Yahudi juga. Nah, orang non-Yahudi ini dengan budaya mereka mencoba memahami bagaimana sih Tuhan yang diajarkan di dalam ajaran Yesua. Jadi dengan budaya mereka memahami, oh Tuhan itu three in one. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus satu Tuhan, tiga pribadi. Dia pakai kata pribadi. Gitu. Nah, selain si Tertullianus, ada juga namanya Sabellius yang mencoba memformulasikan, tapi formulasi ternyata berbeda gitu. Dia meyakini Tuhan satu pribadi. Nah, cuma dari sejarah, terus ada lagi muncul Arianus, ya. Arianus. Nah, ini kalau Arianus ini meyakini sebenarnya tiga pribadi, ya. Mirip sama Trinitas, ya. Cuma pribadi Sang Putra itu tidak kekal karena dilahirkan dari Sang Bapa. Jadi yang ada pertama adalah Sang Bapa. Nah, si Arianus bilang ini berarti tidak setara, ya. Sang Putra ini tidak setara sama Sang Bapa. Nah, ini terjadi pertentangan. Oke, apapun pertentangannya, inilah pemikiran manusia, tafsiran manusia yang diformulasikan karena mereka membaca berbagai ayat di dalam kitab Kristen. Nah, bagaimana dengan Yahudi Kristen gitu? Yahudi Kristen juga punya pemikirannya sendiri gitu. Ya, jadi pemikirannya itu tertuang di dalam konsep namanya Tritayuta. Tritayuta itu satu Tuhan, tiga aspek. Gitu, ya. Nah, ini kita harus hormati, ya. Bagaimana orang-orang dengan pemikirannya sendiri menggambarkan, menyederhanakan Tuhan itu seperti apa. Ya, kalau teman-teman cocok ya kepada Trinitas silakan. Kalau cocoknya sama ajaran Sabellius ya, yang sekarang dikenal dengan istilah oneness, silakan. Kalau teman-teman ada juga nih teman saya di Semarang lebih memilih ajaran Arianus. Ya, jadi dia Arianus modern nih. Silakan juga. Cuma ada juga nih yang tertarik sama Tritayuta. Ya, ini konsep satu Tuhan tiga aspek, bukan tiga pribadi, karena memang di dalam Yahudi itu tidak mengenal istilah Tuhan itu punya pribadi. Ini lebih mirip sama ajaran Kabalah mistik Yahudi. Kalau ajaran Kabalah mistik Yahudi, teman-teman, 10 in 1 yang disebut sebagai 10 Sefirot. Ya, 10-10-nya itu adalah Tuhan semua. Ya, dimulai dari crown si Keter, lalu Chokhmah, lalu Binah, lalu yang lain-lain 7 sampai Makuta. Ya, 3 ini disebut Triunggat. Tuhan beda-beda nih, tapi semua satu. Dari Tuhan yang tidak terbatas yang disebut Ein Sof atau YHWH. Nah, ini di dalam Judaism mengenal istilah 10 in 1. Ya,
Kalau di dalam kekristenan ada yang tadi ya saya sudah sebutkan, 3 in 1 lah gitu kebanyakan ya. Begitu. Kalau Ya, yang penting teman-teman pilih anggapnya yang mana? begini, Bro Aldo. Hmm, Jadi gimana? YHWH itu kan 4 huruf ya. Yud, He, Waw, sama He. Nah itu Ya. mereka punya satu lantunan doa gitu yang dibaca setiap hari namanya Adon Olam. Nah di situ dikatakan Wehu haya, wehu howe, wehu ye beti fara. Artinya dia yang telah ada, dia yang sekarang ada, dia yang akan ada di dalam kemuliaan. Nah, jadi konsepnya itu YHWH itu adalah penguasa waktu. Makanya kalau diterjemahkan secara bebas tapi tepat itu di eternal jadinya. YHWH itu kalau mau diterjemahkan artinya walaupun itu nama tapi itu punya arti. Artinya yang abadi. Ya. Silakan Pak. Ya. Mhm. Hmm. Hmm. Oke. Manusia. Hmm. Mhm. Hmm. 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 Ya. Penguasa. Ya. Tuan. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Oke. Sang Bapa. Hmm. Oke, terima kasih kesaksiannya Pak
Cakil. Jadi brother Pak Cakil ini adalah teman lama saya. Jadi kalau lihat profilnya ini udah berabad-abad nih, nggak berubah-berubah nih. Begini aja nih. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Pak Darius di bawah ya. Oneness itu bagaimana Om tadi? Jadi oneness itu dirumuskan. Ini adalah formula atau ajaran tentang ketuhanan yang ditelurkan oleh orang namanya Sabellius di abad 2. Ya, Sabellius itu orang Kristen juga, Kristen Yunani. Abad 2 Masehi. Jadi setelah Yesua muncullah ajaran itu. Kalau Tuhan itu satu, gitu loh. Bapa, Putra, Roh Kudus itu nggak beda-beda. Satu aja, Yesus ya Bapa, Yesus ya Sang Putra ya, Yesus juga adalah Roh Kudus gitu. Nah, rupanya di dalam sejarah perjalanan kekristenan, penganutnya itu sedikit lama-lama hilang, ya. Kemudian dibangkitkan lagi gitu ajaran ini oleh orang-orang Kristen di Amerika. Ya, tadinya tuh mereka ada di dalam aliran Pentakost. Kemudian mereka memisahkan diri gitu. Jadilah aliran baru, cabang baru disebut Oneness Pentakost. Itu mulai adanya 1913, ada yang bilang 1914 juga. Ya, jadi abad 20 ada di Amerika. Jadi mereka mengajarkan apa yang diajarkan sama Sabellius. Ya, lalu berkembang lagi ajaran itu. Ya, muncul lagi. Ajaran itu mulai dari Amerika, lalu dibawalah sampai kemana-mana, sampai ada juga penganutnya di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ya aktif di TikTok ya, ini seringkali teman-teman bisa lihat sih perdebatan antara teman-teman Kristen dari Trinitas sama Oneness ini. Karena ini beda gitu. Dan uniknya ya, sama-sama meyakini lawannya itu masuk neraka. Ya. Jadi yang Trinitas ngotot gitu, kami nih yang buat mengkanon kitab suci gitu. Kamu nggak punya kitab suci, ya kamu sesat, kamu masuk neraka. Nah, yang Oneness juga ngomong kayak gitu. Enggak, kamu ajaran pagan itu, Trinitas dari budaya non-Kristen, kamu adopsi, kamu yang masuk neraka. Nah, gontok-gontokan itu biasa terjadi ya teman-teman, dan itu hal yang wajar lah kalau saya pikir ya. Dulunya itu gontok-gontokan, setelah gontok-gontokan selesai bunuh-bunuhan. Dulu ya, waktu zaman politik masuk ke dalam gereja. Nah, sekarang tuh udah nggak ada tuh ya, zaman pentarki udah nggak ada gitu kan, zaman kegelapan gereja udah nggak ada. Sekarang ini mah ya paling dalam berdiskusi adalah percikan-percikan itu yang membuat kita mau belajar lagi gitu kitab suci. Tapi saya sarankan di sini teman-teman ambil aja keyakinan untuk memilih satu. Ambil terus saya yakin deh pemahaman teman-teman ya sekarang sama 10 tahun dari sekarang itu pasti berbeda. Ya. Pasti berbeda, terutama tentang ketuhanan. Ya, ini karena kita ini adalah jiwa yang berevolusi, jiwa yang belajar terus. Pemahaman kita ini nggak stagnan gitu. Ya, kita tidak mati, jiwa kita tuh jiwa yang berkembang. Jiwa yang berkembang. Dulu sama sekarang tuh pemahaman saya tuh berbeda jauh sekali. Gitu. Kita dituntun sama guru-guru kita dulu, terus kita dituntun sama guru-guru yang lain, kita banyak baca buku ini, kita juga punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Udah. Itu pasti akan berbeda, apalagi dalam kurun waktu yang 10 tahun. Jadi kalau kita punya perbedaan ajaran sama teman kita yang lain atau bahkan sama saudara kita yang lain, udah kita hormati aja. Ya. nggak dapat duit soalnya Pak. Ya, jadi takut gitu. Kalau
Iya, iya, iya. Soalnya kita ini ya, teman-teman, sorry nih, kayaknya saya dalam waktu 15-20 menit saya harus off ya. Jadi saya lanjutkan. Iya, Pak. Iya. Yahudi itu bahasa Aram ya. Kalau orang non Yahudi itu bahasanya bahasa internasional adalah bahasa Yunani Pak pada saat itu. Sebab Hmm. 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 Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi label atau nama institusi, nama jemaat itu tidak disepakati dari awal. Kalau Yeshua sendiri ya, Yeshua sendiri itu disebut Nasraya ya di Matius pasal 2 ayat 23 ya. Karena dia datangnya dari Nazar ya, Nasrani Nazaret. atau Netsarim itu artinya cabang atau tunas. Jadi dia sendiri disebut sama orang luar sebagai kaum Nasraya. Di Indonesia disebut Nasrani gitu ya. Nah, Yeshua menyebut kelompok komunitasnya itu Ita. Ya, Ita itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jemaat. Ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan Itaku. Ya. Jemaatku. Jadi Yeshua itu sebenarnya menyebut kumpulan kita adalah jemaat gitu, ya. Tapi sekali lagi tidak ada kesepakatan gitu dari murid-murid Yeshua ini sebenarnya disebut apa gitu, ya. Lalu muncullah istilah tadinya itu mesikaye ya atau pengikut yang diurapi. Cuma mesikaye ini di dalam bahasa Yunaninya Kristianos. Ditulislah Kristianos itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ya. Gitu karena dia berkembang di Antioquia pada saat itu. Terus ada sebutan lagi tadi Bapak sebut ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya jalan Tuhan. Nah, kalau terjemahan yang baiknya adalah jalan Maria gitu, jalan Maria.
Maria itu YHWH kalau di dalam Ibrani gitu. Ah. Mhm. Mhm. Sorry Pak. Ya. Brother Aldo, tadi Anda mengatakan ITA. ITA itu bukan gereja kan? Bentar ya Pak ya. Kita dengerin dulu ini penjelasan dari Pak Cakil. Silakan lanjut Pak. Iya. Dalam bahasa Yunani ya. Iya. Ya. Iya. Iya, kalau Bapak pergi ke India, Pak, ya, di sana itu dikenal dengan istilah Nasrani Martoma. Ya, kenapa disebut Nasrani Martoma? Karena yang datang ke sana adalah Rasul Thomas, Pak. Nah, istilah yang dipakai di sana bukan Kristen, bukan Mesikaye, bukan yang lain-lain, tapi Nasraninya dipakai di sana, Nasrayanya, gitu. Nah, kalau Bapak lihat ada tulisan bapak-bapak gereja itu menjelaskan ini juga umat Katolik, istilahnya universal, keseluruhan, itu juga bisa mengidentifikasikan pengikut Yesua. Ya, jadi ada beragam istilah, kemudian ada istilah ortodoks gitu. Ya, sebagai pecahan dari Katolik di abad 11, ortodoks. Yang lurus artinya. Jadi, Gitu. Nah, Bro Aldo, saya mau tanya tentang itak yang tadi kamu katakan. Apakah itak ya. itu disetujui jemaah murid-murid Yesus atau kumpulannya? Kebenaran itu tidak perlu disetujui kalau Yesus yang bilang, saudara. Itu absolut. Dan Yesus tidak perlu kok berbincang-bincang dengan muridnya. Apakah kalian setuju dengan itu? Tidak. Kalau firman sudah berkata, itu harus disetujui. Karena tidak ada yang sia-sia yang keluar dari mulut Yesus. Nggak boleh. Oke? Jadi saya mau tanya, apakah itak itu gereja? Yang tadi kamu Beda, katakan ita sama gereja itu beda ya. beda ya. Kalau ita di dalam Begini, bahasa saudara Indonesia, Aldo. Karena selama bentar, saya ini jelasin kan dulu. tadi kamu mengutip jadi Matius 16 ayat 18 itu kan, tentang aku akan mendirikan jemaatku, itahku kata Yesus kan. Orang menganggapnya Iya. itu gereja. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Ya, kita kembali ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam KBBI kita, kata gereja itu artinya adalah gedung organisasi. Ya, jadi gereja itu baru ada di abad 4 setelah Kaisar Konstantin memeluk kekristenan di abad 4 sehingga bisa memfasilitasi Umat Kristen ini membangun tempat ibadahnya yang megah, seperti kuil-kuil pagan yang lainnya, dibangunlah gereja. Jadi baru ada di abad 4 gereja. Nah, yang dibangun oleh Yesua itu adalah jemaat. Yesua sendiri yang ngomong, Yesus ya, kita. Cuman ya, pada saat perkembangannya nih dari abad ke abad, ya itu nggak ada yang bilang ini adalah ita di Roma, ini adalah ita Kerala India. Enggak. Mereka ini atau gembalanya berhak memberikan nama jemaatnya masing-masing. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si Thomas gitu. Atau pengikutnya yang melabelkan ya, itu adalah komunitas Nasraya Martoma. Ya nggak perlulah kita perdebatkan. Kenapa kamu nggak sebut ini sebagai ita atau jemaat Martoma?
Iya, iya, bagus, bagus. Nah, Katolik juga ngomong kayak Bang gitu. Aldo, Bro Aldo, pertanyaan kedua tentang Katolik itu dari Yunani adalah universal. Masalah di Katolik itu dia mengklaim bahwa ajarannya itu masalahnya, tetapi mereka tidak paham. Sebenarnya Katolik itu universal kan gitu. Nah, telah mereka mengidentifikasi Katolik yang sekarang ini dan juga selalu membawa jasa-jasa bapak gerejanya itu kepada kekristenan. Apakah itu boleh terjadi seperti itu? Karena Katolik itu telah membuat sesuatu komunitas dan memiliki suatu identifikasi dan tidak boleh keluar dari situ. Bagaimana menurut Anda? Ya, kita harus hormati, Pak. Ya, itu yang namanya klaim internal. Ya, klaim, dia klaim gitu. Internal ini. Ya, kalau jemaat awal yang dibangun sama Yesus siapa? Katolik. Mereka nih Kristen Katolik. Ya, sementara ribuan yang lainnya itu tidak dibangun sama Yesua, dibangun sama inilah, sama itulah. Kalau Saksi Yehova dibangun sama Charles Russell lah, ya, Protestan dibangun sama si Martin Luther lah, Calvinis dibangun sama John Calvin dan yang lain-lain. Mereka yang klaim satu-satunya jemaat yang dibangun oleh Yesua, itu klaim internal. Silakan gitu. Ya. Cuma di sini saya mencoba share aja data sejarah. Kadang apa yang diklaim di dalam satu aliran, dua aliran itu tidak sesuai sama sejarah. Ya. Sebagai contoh ya, kembali kepada klaim tadi ya. Ini gereja Katolik dibangun oleh Yesua. Yesua itu nggak membangun gereja. Ya, gereja itu dibangun oleh Konstantin. Ya, difasilitasi sama Konstantin. Gereja artinya adalah gedung untuk ibadah umat Kristen. Ya, Yesua membangun jemaat. Nah, jemaat yang dibangun itu adalah jemaat Yerusalem. Pemimpinnya di sana adalah Yakobus beserta para murid yang lain termasuk Petrus. Jadi Petrus itu salah satu pemimpin aja, bukan yang tertinggi di Yerusalem. Karena yang tertinggi di Yerusalem adalah Yakobus. Jadi kalau mau klaim ya, jemaat pertama itu bukan Katolik. Ya, jemaat pertama adalah jemaat Yerusalem. Itu sesuai data sejarah. Betul itu, betul. Di sanalah jemaat mula-mula itu betul sebelum Katolik. Ya, karena Pentakosta, Pentakosta pencurahan Roh Kudus atau Shavuot itu adanya di Yerusalem, bukan di Roma. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi, nah, Petrus Petrus ya dari Yerusalem. Katolik itu selalu mengklaim dirinya paling pertama, itu masalahnya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, semua juga ada klaim-klaimnya setiap aliran itu. Ya, jadi Petrus, betul. Di rumah-rumah ya sempat juga datang ke bait suci karena udah robek kan tabir bait suci. Ya. Nah, terus yang memimpin ibadah di situ, yang keluar masuk ruang maha suci adalah si Yakobus ini, pemimpin jemaat Yerusalem. Nah, dia nggak disukain gitu. Kok dia keluar masuk itu kan tempat keramat ya orang Yahudi pada saat itu. Makanya tahun 62 menurut catatan Eusebius dan Josephus Flavius, dia dilempar dari bumbungan bait suci sama orang Yahudi. Ternyata begitu sampai tanah dia nggak mati, Pak. Ya, nggak mati, makanya dirajam. Itu akhir hidup si Yakobus. Jadi Yakobus ini yang menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, bukan si Petrus. Nah, Petrus salah satu pemimpin aja di Yerusalem itu ke Antioquia. Nah, di Antioquia dia merintis jemaat ya, yang sampai sekarang itu masih ada. Namanya adalah Syria Ortodoks. Ya, Syria Ortodoks. Nah, dia menghabiskan waktu ya konon ke
Roma. Jadi ini masih debatable apakah dia itu datang ke Roma atau tidak, mati di sana atau tidak. Ya, ada yang berpikir enggak, sebenarnya hanya tulang-tulangnya aja dipindahin ke Roma. Jadi ke Roma bisa klaim ini adalah pusat kekristenan. Gitu loh. Sekali lagi, klaim-klaim ini memang ada dan kita harus hormati. Oke? Saya jemaat gereja HKBP, nggak pernah usik denom apapun. Bagus, Pak John, ya. Kisah Rasul 19 ayat 9. Baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang eklesia. Itu maksudnya jemaat ya. Jadi Yesua itu tidak sebut eklesia. Iya Pak, thank you. Thank you Pak. Ya. Ya. Thank you. Terima kasih semua.